Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada malam ini kita mengucap terima kasih kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk kita ibadah pertangyangan. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita malam ini diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang di dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Lalu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemalaya Hilkia yang diutus oleh Sedekia raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar raja Babel Dunia. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang dalam pembuangan Yerusalem kepada Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Peranakkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan.
supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, sumber kasih dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena kasih-Mu, kami beroleh sukacita yang daripada-Mu. Kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, mengenal Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dengan curahan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam buat kita semuanya. Salam. Horas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yang menjadi nats renungan buat kita pada pertanyaan keluarga saat ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Marilah kita dengarkan, demikian bunyinya. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, topik minggu kita dan pertanyaan kita saat ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Tadi dimulai dengan peringatan kepada orang-orang kaya. Sekilas ada pertanyaan, apakah salah kaya? Apa tidak bisa menjadi orang kaya? Mengapa ada peringatan terhadap orang-orang kaya? Dan di Alkitab kita banyak sekali teguran terhadap orang-orang kaya. Kita tahu menjadi kaya banyak impian orang. Banyak sekali ingin menjadi kaya, menjadi sukses, memiliki harta banyak, memiliki uang yang banyak, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Banyak sekali impian orang yang seperti itu. Lalu apakah itu salah? Apakah salah menjadi orang sukses dan menjadi orang kaya? Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tidak ada yang salah dengan kesuksesan. Tidak ada yang salah dengan harta yang berlimpah. Tidak ada yang salah di sana. Lalu mengapa ada peringatan kepada orang-orang kaya? Mengapa dikatakan Yakobus, hai kamu orang-orang yang kaya? Apa yang terjadi di sana? Sekali lagi, menjadi orang kaya, menjadi sukses, itu bukan salah. Kita tahu bagaimana Abraham memiliki begitu banyak harta benda.
Musa, Salomo adalah orang-orang yang sukses di dalam kehidupan mereka dan harta mereka yang begitu banyak dan berlimpah. Namun saat ini yang diperingatkan oleh Yakobus adalah orang kaya yang tidak mempergunakan harta bendanya untuk mengasihi sesamanya. Orang kaya yang menyalahgunakan hartanya. Orang kaya yang berubah menjadi lebih meyakini hartanya daripada pemberi harta itu sendiri. Orang kaya yang mengubah sikapnya menjadi tidak adil kepada sesamanya. Orang kaya yang memandang rendah sesamanya karena dia menganggap harta itulah segala-galanya. Di sini sebenarnya yang salah itu cara mempergunakan kekayaan itu sendiri. Ini yang salah. Saudara yang terkasih, ada beberapa kesalahan yang dikatakan di sini. Kesalahan-kesalahan orang kaya pada saat itu. Pertama, bahwa banyak orang yang menjerit di antara kehidupannya. Berarti banyak orang yang menjerit. Kenapa? Dia memperlakukan orang-orang yang bekerja dengannya dengan sewenang-wenang. Setiap pekerja berhak untuk mendapat upahnya. Tapi di sini dikatakan bahwa kamu menahan upahnya. Kamu tidak adil, kamu menahan upahnya. Orang yang miskin yang membutuhkan upahnya, yang hidupnya tergantung kepada penghasilannya, tetapi itu pun masih ditahan. Di mana di sana ada rasa kemanusiaan? Di situ yang Yakobus katakan, hai kamu orang-orang kaya. Luar biasa bukan? Orang yang bergantung kepada pencariannya sehari-hari ibarat seperti pekerja serabutan. Kerja pagi, dapat sore, itu yang dia makan. Besok begitu lagi. Bisa kita bayangkan seandainya upahnya ditahan. Berapa orang yang menderita? Berapa orang yang sengsara di sana? Tetapi sikap orang kaya itu tidak memperdulikan berapa orang yang menderita. Inilah kejahatan. Itu bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan sudah itu. Membuat orang lain menderita. Yang kedua adalah orang kaya itu dikatakan di sini adalah hidupnya bermewah-mewah, hidupnya berpoya-poya, memuaskan hatinya seperti pada hari penyembelihan. Pertanyaannya, apakah salah menikmati hasil kerja? Tidak. Apakah salah menikmatinya dengan kita boleh berjalan-jalan, membawa keluarga, membeli kebutuhan kita? Apa salah? Tidak. Yang salah adalah berpoya-poya. Berarti melebihi daripada kebutuhannya yang tidak merupakan kebutuhannya, sudah berpoya-poya, melebihi. Padahal masih banyak yang membutuhkan. Melebihi. Itu dikatakan istilah berpoya-poya. Tidak penting. Tidak dibutuhkan. Itu. Namun kalau kita lihat bagaimana masih banyak orang yang membutuhkannya. Berarti di sana ada ketidakpedulian. Berarti yang penting saya puas. Yang penting saya yang menikmati. Ketidakpedulian terhadap orang lain. Ketidakpedulian terhadap orang-orang yang menderita. Nah, inilah kesalahan itu. Mereka tidak peduli. Tadi mereka menyiksa. Sekarang mereka tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berfokus kepada keinginannya.
berfokus kepada hasratnya sendiri, itulah hidup orang yang berpoya-poya. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, hidup sudah semakin hedonisme. Ya, memiliki, terkadang tidak tahu apa gunanya yang dia miliki itu, terkadang tidak tahu apa yang dia beli itu. Terkadang tidak digunakan lagi, yang penting bertumpuk di sana. Tidak dibutuhkan, tapi dibeli, hedonis. Ingin memiliki saja. Nah. Dan kesalahan yang ketiga adalah menghukum orang. Dan bahkan membunuh orang-orang yang benar dan tidak dapat melawan. Bagaimana ini luar biasa sekali kejahatan mereka. Dengan kekayaan mereka, mereka tidak memandang orang-orang lain juga sebagai sesamanya, menghukum orang dan membunuh orang. Membunuh seperti yang dikatakan dalam hukum Taurat itu tidak hanya menghilangkan nyawa orang lain. Membunuh itu tidak hanya menghilangkan nyawa orang lain, tetapi ketika kita juga menghilangkan bagaimana penghidupan orang lain, itu juga sama dengan membunuh. Nah, saat ini dikatakan membunuh, bisa saja membunuh masa depan, bisa saja membunuh karakter, bisa saja membunuh harga diri, bisa saja membunuh yang lain. Artinya orang lain itu atau orang-orang yang miskin itu tidak diberikan suatu tempat sebagaimana dia adalah seorang manusia ciptaan Tuhan. Inilah sebenarnya yang menjadi kesalahan daripada orang kaya itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, menjadi kaya bukanlah salah. Tapi mari kita lihat, kita diajari firman ini bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih itu, apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah berkat dari Dia, sumber dari Dia. Semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak pula lah sebenarnya tanggung jawab kita untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu adalah bersumber dari Tuhan, bukan berfokus pada diri sendiri. Seperti yang diperingatkan Yesus kepada orang kaya itu. Orang kaya itu hanya, sudah banyak hartaku, aku mau bikin gudangnya lagi dan yang lain. Lalu Tuhan marah, seandainya hari ini Tuhan mengambil nyawamu, kemanalah semuanya itu? Ini yang mau dikatakannya. Apa yang dia miliki, apa yang kita miliki itu sebenarnya wujud tanggung jawab kita. Karena memang orang kaya semakin banyak tanggung jawabnya dan memang memiliki kesempatan banyak untuk menolong orang lain. Memiliki kesempatan yang lebih banyak dengan hartanya. Kayak dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Memuliakan Tuhan dengan hartanya, yaitu melalui bagaimana kita bisa menolong orang lain, mengangkat orang dari kesusahan, dan membuat orang-orang miskin juga menjadi orang yang sama-sama memiliki harkat dan martabat. Karena kelak setelah kita dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini, seperti ayat pertama dan yang kedua tadi sudah jelas dikatakan di sana bahwa harta benda itu tidak dapat menyelamatkan. Bahkan dikatakan emas dan perakmu sudah berkarat. Seperti tidak masuk logika ya. Bagaimana emas yang kita tahu adalah emas tidak dapat berubah oleh apapun. Tapi dikatakan emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Ini tidak dapat menolong, tidak dapat menolong manusia itu kelak di hadapan Tuhan. Harta bendanya, kekayaan-kekayaannya tidak dapat. Untuk itu dalam kehidupan kita, sekiranya Tuhan mengizinkan kita memiliki harta benda, sekiranya Tuhan mengizinkan kita memiliki lebih banyak dari yang lain, sekiranya Tuhan memberkati kita, marilah kita melihat siapa sumbernya.
Agar kita tidak jatuh kepada pendewaan terhadap harta. Ketika kita memiliki harta, kita meyakini bahwa kita adalah pemilik segalanya. Tapi mari kita lihat bahwa ketika Tuhan memberkati kita, sebagaimana Tuhan berkata juga kepada Abraham, aku memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat. Upasupasuho, asa gabe pasupasuho. Seperti topik minggu kita, pertanyaan ini juga mewujudkan kesejahteraan bersama. Begitu indahnya, seandainya semua orang bisa sejahtera. Inilah harapan kita, harapan bangsa kita juga. Tidak ada kesenjangan-kesenjangan lain. Bisa mungkin kita bayangkan kalau hanya kita saja yang dapat makan, kalau hanya kita saja yang memiliki, bagaimana? Hal apa yang terjadi? Tapi bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan bersama? Sama-sama memiliki, sama-sama sejahtera. Mari kita saling menopang, mari kita saling menolong. Jika Tuhan mengizinkan kita memiliki lebih, jika kita diizinkan Tuhan untuk memiliki harta benda kita. Saudara yang terkasih dalam kehidupan kita, Tuhanlah sumber dari segala yang kita miliki. Karena tidak ada juga manusia ini langsung ada hidupnya. Sebagaimana Tuhan mengingatkan bahwa bangsa itu juga dulu adalah bangsa yang tidak memiliki apa-apa, semuanya hanya dari Tuhan. Untuk itu, ketika seseorang bisa sukses, ingatlah siapa dia dulunya, agar tidak jatuh kepada kesombongan, agar tidak jatuh kepada keangkuhan, agar tidak jatuh kepada pendewaan terhadap hartanya. Tetapi ketika kita memiliki rasa kepedulian kita, mencintai sesama, tidak hidup dalam berpoya-poya, lebih baik yang kita lebih itu kita berikan kepada yang lain. Karena hidup berpoya-poya tidak Tuhan senangi, tidak Tuhan senangi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi pedulilah kepada yang lain. Untuk itu Yakobus juga menekankan, kalau kita mengatakan kita orang beriman, tetapi kita tidak melakukan yang baik saja, itu adalah suatu kesalahan. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Sebagai orang pengikut Kristus, dia berkata beriman tetapi tidak melakukan perbuatan. Dia mengatakan aku percaya kepada Tuhan tetapi tidak menolong sesama. Itu sama dengan hakikatnya adalah mati. Mencintai Tuhan, wujud rasa syukur kita, wujud jawaban daripada setiap doa kita, wujud kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan, yaitu ketika kita menolong sesama, ketika kita juga mencintai sesama, ketika juga kita berlaku adil terhadap sesama. Itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Itu adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita angkat pujian buat Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 365. Bagimu
Engkau ingatkan kami. Apa yang ada pada kami, harta, benda, semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan kami pakai untuk kami semakin mengenal Engkau adalah Allah yang menjadi sumber atas segala kehidupan kami. Ketika itu Tuhan kami pahami, maka kami mau menolong orang lain, mau hidup berbagi, dan juga hidup kami jauh daripada kesombongan, hidup dari berpoya-poya, hidup yang selalu berfokus pada diri sendiri. Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu senantiasa peduli terhadap orang lain, mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertama-tama di antara keluarga kami, di lingkungan keluarga kami, agar semuanya boleh tercipta, yaitu mengenal kasih-Mu dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Engkau menginginkan anak-anak-Mu yang Engkau berkati agar menjadi berkat. Engkau mengingini kami orang yang percaya kepada-Mu melakukan suatu tindakan untuk boleh menolong orang-orang yang dalam kesusahan, untuk boleh menolong Tuhan dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, harta dan benda. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan mereka kebijaksanaan agar mereka juga Tuhan boleh memimpin bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur, merata dalam segala kebutuhannya dan dalam pembangunan juga. Bisa menciptakan kesejahteraan buat bangsa, buat rakyat yang dipimpinnya Tuhan. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan. Anak-anak kami, berikanlah kami damai sejahtera di keluarga kami masing-masing. Agar tetap Tuhan hidup rukun bersama di tengah-tengah keluarga. Agar tetap Tuhan keluarga kami juga memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anggota jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit, yang bergumul di tengah-tengah pekerjaannya, yang bergumul oleh karena ekonominya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan, Tuhan akan buka jalan buat semua persoalan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tiap orang
Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Shalom.